Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh yang menyimak, baik dari Amerika Utara, Kanada, dan berbagai pelosok bumi lainnya yang ditakdirkan Allah menyimak acara ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara di bulan Ramadan ini. Hal yang sangat-sangat penting kita syukuri ada semuanya. Baik. Dan juga mohon maaf kepada semua pemirsa di Australia dan di beberapa negara yang mengikuti lewat YouTube AA dan Facebook ya. Jadi satu yang harus sangat kita syukuri adalah kita masih hidup di bulan Ramadan ini. Karena ada yang tahun lalu masih bersama kita dan sekarang sudah tidak menikmati lagi Ramadan. Ini mahal sekali hadirin. Karena Ramadan ini kalau sukses man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi, hadis sahih Bukhari. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin ini perintah Allah dan hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Kita ini terancam itu bukan oleh virus corona, kita ini terancam oleh dosa-dosa kita yang tidak kita tobati. Jadi virus corona sih ya gitu-gitu aja akan kena kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi dosa kita ini benar-benar tanggungan kita. Kita dihormati orang lain, kita dihargai orang lain, bukan karena kita sudah bagus, soleh, kita dihormati orang lain, itu karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, dan kekurangan kita. Sehingga orang-orang masih menghargai, suami, istri masih menghargai. Kalau aib kita dibuka, dosa kita dibuka, pasti ini kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Orang-orang mungkin tidak lagi menghargai kita, bahkan bisa meludahi kita. Karena kita ini memang banyak sekali dosa. Sayangnya tidak semua orang yang berdosa itu berani mengakui dosa-dosanya. Sayangnya kita lebih bersembunyi di balik topeng, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, status, sehingga kita merasa terhormat dan mulia dengan topeng. Padahal kalau kita berani jujur melihat siapa diri kita yang sesungguhnya, waduh, kalau Asim merasa dosa kita tuh luar biasa. Ini orang-orang di Amerika tuh pada punya dosa nggak nih teman-teman tuh, atau tenang-tenang aja? Insya Allah punya gunung. Dikit atau banyak? Banyak kan? Banyak banget. Kalau dosa itu dalam bentuk bau, satu dosa satu bau, kira-kira bau apa kita ini kan? Nah, kalau setiap satu dosa mengeluarkan satu belatung dari tubuh kita, seperti apa kira-kira tubuh kita? Adakah yang mau jadi pendamping hidup? Tidak akan ada. Bisakah kita bekerja di kantor manapun? Tidak akan diterima. Jadi sebetulnya kita ini karunia besar dari Allah selain diberi iman adalah ditutupi keburukan kita, aib, kesalahan, kekurangan. Termasuk saat ini didengar oleh jamaah karena Allah menutupi aib Jadi prinsipnya kan dua, kenapa kita dihargai orang itu dua penyebabnya. Satu, karena karunia Allah. Jadi kalau orang menghormati kita tuh pasti menghormati karunia Allah tuh. Dan yang kedua, karena Allah tutupi aib, dosa, kejelekan kita. Nah, kalau tidak ditobati, di dunia ini kita akan tertekan terus oleh dosa ini. Karena ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah, tidak tenang, dan yang kedua takut ketahuan orang. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa ya hidup saya tidak tenang, gelisah terus, itu tuh ciri-ciri banyak dosa. Cuma kan saya nggak tega nyebut kayak gitu, ya kenapa ya saya galau terus kan, wah banyak dosa, enggak, paling ayolah kita tobat, berbanyak istighfar. Nah, Ramadan ini Allah menyediakan fasilitas yang luar biasa. Semua dosa yang kita lakukan itu bisa habis. Bayangkan.
Ini kan kita terancam oleh ancaman yang sangat besar di dunia sengsara, ina di akhirat celaka, dan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah, Allah ampuni dosa yang lalu. Jadi dua kata kuncinya nih. Satu, bahwa kita menjalankan ibadah ini karena yakin ini tuh perintah Allah, ini kewajiban, bukan ikut-ikutan, bukan kebiasaan, bukan karena malu, bukan karena disuruh orang, tapi ini adalah perintah dari Tuhan saya, pencipta saya, penggenggam diri saya. Saya harus melakukan ini karena ini adalah perintah dari Allah. Nah, biasanya kalau orang saum karena selain Allah, maka dia tidak akan punya ruhnya. Yang kedua, tidak ada harapan apapun nih dari semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kecuali ngarap-ngarap semoga Allah yang tahu siapa diri saya, Allah yang tahu persis semua kelakuan saya, mengampuni dan ridho kepada saya. Nah, Ibu Bapak, jadi dalam Ramadan ini luar biasanya adalah kita ini dididik untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri, mengelola diri. Dan yang kedua, selama Ramadan ini amalan yang sangat penting diantaranya kita membiasakan diri beramal hanya karena dilihat Allah. Coba Bu, Pak, kita ini mau buka kan bisa tuh, tinggal sembunyi aja di dapur ya, atau masuk ke kamar ngemut permen. Ada yang gitu nggak di Amerika nih, saum gitu terus gelak-gelak aja kan. Amerika kan jauh dari Indonesia, nggak ada yang lihat, atau di dapur Bu sambil nyobain masak menjelang buka, belewek aja satu ditelan ya. Kenapa kita tidak melakukannya? Ini hebat sekali ini ada. Karena walaupun tingkat keyakinan beda-beda, karena kita tahu ini ada yang lihat ini ya. Kita tidak bisa sembunyi, kita tidak bisa berkelit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua amalan penting yang mengawali Ramadan ini. Satu, menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol diri. Kan semua masalah hidup kita tuh karena kita enggak terkendali. Halo, kalau orang marah kenapa suka apa efek terbesar dari orang marah? Ciri khas kemarahan itu apa? Siapa yang tahu? Orang yang marah tuh cirinya dua, satu tidak objektif, jadi sekepikirnya subjektif, dan yang kedua cenderung tidak bisa mengendalikan diri. Nah, Ramadan ini kita dilatih mengendalikan nafsu, syahwat, mata, telinga, pikiran, supaya tubuh ini makin terkontrol. Karena semua masalah dalam hidup kita gara-gara kita nggak bisa mengontrol diri kita. Mau ngomong, tinggal ngomong. Mau menyakitin orang, kadang tinggal nyakitin orang. Mau lihatlah sesukanya. Mau dengar sesuatu, dengar. Kita nyaris tubuh ini kadang tidak terkontrol untuk yang Allah sukai. Tapi terkontrolnya oleh nafsu. Kata nafsu, lakukan, dia lakukan. Dan repotnya nafsu ini, dia sukanya tuh sesuatu yang tidak disukai Allah. Contoh nih ya, contoh. Hari-hari biasa enaknya yang disukai nafsu itu tahajud atau tidur? Tidur, bagus. Enaknya kalau taraweh dengan imam yang bacaannya panjang atau yang pendek-pendek dan cepat? Kalau sedekah enaknya yang gede, uangnya tuh yang receh-receh. Nafsu tuh begitu tuh, maunya tuh begitu aja nafsu tuh ya, yang ngenteng-ngentengin apa yang Allah sukai. Nah, Ramadan ini kita latih nih nafsu kita, pengen makan tahan, pengen gimana gitu dengan
pasangan yang halal tahan. Makin kita bisa menahan diri, mengendalikan diri. Nah, pada waktunya tuh ternyata berlipat. Ya, sedikit lagi ya. Jadi masalah hidup kita tuh kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan sangat baik. Kita sering sekali kalah oleh nafsu sehingga nafsu itu kecenderungannya melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Karena sudah diilhamkan software pada diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh sudah memberikan software di diri kita ini, ada bisikan-bisikan untuk berbuat buruk dan bisikan berbuat baik. Nah, dengan Ramadan ini kita kontrol nih yang buruk, yang jelek, yang tidak pada tempatnya ini. Jangan dulu ya, mau makan tahan, nanti ada waktunya. Dan beda rasanya. Kalau kita makan pada waktu berbuka itu nikmatnya berlebih. Nah, kemampuan kita mengontrol dirilah sebetulnya yang membuat disebut ahli takwa itu. Dan semakin lemah kita mengendalikan keinginan, mengendalikan nafsu, mengendalikan kata-kata, maka kualitas ketakwaan kita menjadi kurang baik. Dan yang kedua, kita melakukan semua ini adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, inginnya sih naik ke sini nih. Bahwa saya melakukan ini tuh bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk dihargai orang. Tapi saya lakukan ini karena Allah nih yang maha melihat suka. Nah itu kan ada orang berbuat baik agar dianggap baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang itu jadi baik. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Ada yang berbuat baik supaya orang kagum ke kita. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikan kita. Nah ini kebaikan yang tidak asli. Kayak orang mau dagang, bagus sekali, ramah, sopan. Kenapa kamu sopan? Supaya klien saya suka, supaya dagangan saya laku. Nah ini kualitasnya rendah dalam Islam tuh. Kalau ada yang menanya, kenapa kamu dagang kok jujur? Kenapa kamu dagang kok akhlaknya baik? Karena Allah sangat suka kepada orang jujur, Allah sangat suka kepada orang baik. Perkara dagangan saya laku atau tidak itu urusan Allah yang mengatur rezeki. Tapi perkara saya bisa berbuat baik dengan ikhlas, inilah bisnis saya yang sesungguhnya. Sama, suami baik ke istri, bukan untuk dikagumi sebagai suami teladan, atau istri berbuat baik kepada suami bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Saya harus baik ke suami supaya suami kesengsem. Susah, nggak bisa. Ya, karena hati suami itu dibulak-balik oleh Allah. Kenapa ibu baik benar kepada suami? Karena Allah maha melihat, maha mendengar, dan ini jadi amal soleh saya. Nah, kalau orang sudah kayak gini nih, ada orang, nggak ada orang tetap baik. Orang lihat, orang tidak lihat tetap baik. Orang tahu, orang tidak tahu tetap baik. Orang menghargai, orang tidak menghargai tetap baik. Karena yang paling penting itu yang ini dalam Ramadan ini nih. Adalah selalu merasa kita ini lagi dilihat Allah, didengar Allah. Kita tidak berbuat maksiat dan dosa karena tahu ini akan membatalkan. Padahal kita tidak melihat Allah. Tapi pasti Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi dua hal ini yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita sangat serius untuk bisa mengenal nafsu, mengontrol, mengendalikannya dari mulut, mata, telinga. Kan saum bukan hanya saum perut, saum mata, saum telinga, saum keinginan. Banyak yang kita tahan kendalikan nih. Dan kita lakukan semua ini bukan untuk jaim, tapi supaya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, maha dekat, bisa mengampuni semua dosa kita, kita disayang, diberkahi. Kalau kita bisa serius memasuki wilayah ini, mengontrol, mengendalikan diri, dan kita lakukan karena kita ingin disukai Allah, Ramadan ini akan menjadi nikmat. Percayalah. Orang-orang yang ikhlaslah orang yang menikmati Ramadan ini. Semakin jaim, semakin berharap dari selain Allah, semakin tidak menikmati apapun yang kita lakukan. Silakan. Kita akan bertukar pikiran. Ini ada Pak Pohan.
Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Pak Robi Ihsan ini adalah moderator kita hari ini. Silakan. Masya Allah. Insya Allah. Robi Ihsan. Itu Ihsan, namanya betul, sudah bagus betul. Jadi saya tadi waktu dibilang Islam, iman, ihsan, saya merasa, waduh, memanggil nama saya. Ya ujian ini kalau sampai namanya ihsan tapi tidak bersikap ihsan, waduh ini bisa berat sekali diturunkan nanti. Ampun. Ya, jadi untuk para hadirin semua dan hadirat, silakan kita buka ini 15 menit untuk Q&A, pertanyaan tanya jawab, dan bisa langsung berinteraksi kalau mau dengan Agim, insya Allah. Mungkin ada yang dari East atau dari sebelah timur. Nah, ini ada dari chat Ustaz, sambil menunggu yang lain ya. Pertanyaannya nih, bagaimana kita menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik? Ya, satu, ingat mati. Kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Acungkan tangan yang yakin Ramadan tahun depan masih hidup. Ada yang berani ngacung ya? Ada tangannya aja, tapi wajahnya enggak. Kita nggak yakin, saya nggak yakin tahun depan saya masih ada ya. Nah, mengingat mati ini bagus sekali itu ya. Yang kemudian kita juga belum tentu ini akhir Ramadan ini masih hidup. Berapa banyak sahabat kita yang tahun lalu bersama kita dan sekarang sudah pulang duluan. Dan kalau ditanya di kubur, pasti ingin hidup dapat semalam aja Ramadan ini. Saking dahsyatnya kalau kita banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, supaya Ramadan ini berkualitas adalah kita harus tahu ilmunya. Jadi ibadah tuh jangan ikut-ikutan. Makin tahu rahasianya sholat qobla subuh, kita nggak mau meninggalkan. Makin tahu dahsyatnya doa sebelum buka, pasti kita tuh ingin berdoa yang terbaik menjelang buka. Sayangnya kita banyak beribadah, tapi ilmunya kurang dalam. Sehingga tendangannya itu seadanya. Padahal semuanya itu bergantung ilmu. Pupuk iman itu ilmu. Pemandu amal itu ilmu. Kita perlu makan sehari 2 kali, 3 kali. Tapi ilmu itu kita perlukan untuk aktivitas kita setiap saat. Nafas aja kalau kita tahu ilmunya jadi zikir nih. Minum kalau tahu ilmunya jadi amal soleh. Benar? Ke toilet kalau tahu ilmunya jadi amal soleh. Nah makanya agresivitas kita mencari ilmu di bulan Ramadan ini sangat menentukan kualitas Ramadan kita. Yang ketiga adalah selain kualitas ilmu yang harus kita miliki adalah memang Ramadan ini harus punya program, punya target. Memanah tanpa target itu anak panah terbuang sia-sia. Silakan yang belum bisa ngaji, target Ramadan ini saya bisa ngaji. Yang hafalannya terbatas, target saya hafal berapa surat. Orang tanpa target, waktunya terbuang sia-sia. Pasti itu. Tapi orang punya target, kita tahu sendirilah, kalau di kantor dikasih target kan, kita jadi kejar-kejaran terus dengan target ini. Betul? Nah orang tanpa target, Ramadan ini harus pakai target yang dunia, amal-amal kita selama kita masih hidup di dunia ini. Begitu diantaranya tuh. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama ingat mati, kedua meningkatkan kualitas ilmu, dan yang ketiga target, mempunyai target. Ada lagi sebetulnya yang keempat, yaitu menjaga kualitas ahsanu amalan. Jadi tidak hanya aksaru, tapi ahsanu. Jadi amal yang paling disukai Allah itu adalah yang berkualitas. Seperti sholat, kita sholat ya, kita sholat. Tapi apakah kita menjaga kualitas sholat kita? Allahu Akbar. Mulut sih nyebut nama Allah, tapi hadirkah hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkah hati kita pada waktu menyebut? Nah, kita kan sholat sering kita lakukan. Sekarang tinggal isinya kita tingkatkan.
Sehingga sholat kita tuh powerful karena ahsanu amalan. Jadi tolong kualitas, jangan hanya mengejar kuantitas. Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Ros Yuliana. Gimana nih Ibu Ros nih? Saya. Ini Ibu dari mana nih Bu? Kalau boleh tahu? Oke, Assalamualaikum semuanya. Saya dari Santa Clara, California. Jam berapa di sana ini? Ya ini sekarang jam berapa? Sebentar. Jam 3.52 PM. Dan buka puasa? Buka puasa jam 7.56 gitu deh. Oke, 4 jam lagi ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Silakan Bu Rod, langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kan tadi sempat disebutkan di hari akhir itu akan diminta pertanggungjawaban ya. Semua dicatat. Saya pernah dengar bahwa nanti akan kayak diputar video kita gitu. Yang masih mau tanyakan, kalau video-video kita yang yang memalukan gitu, maksudnya yang ketika sedang melakukan dosa yang tidak orang ketahui itu, tapi nanti akan diputar, itu ada caranya nggak supaya nggak diputar gitu oleh Allah? Gimana, Agim? Iya, baik begitu. Terima kasih. Aduh, pertanyaan pertanyaan ini menusuk hati. Jelaskah atau? Jelas, kita jelas dapat mendengar. Suaranya jelas. Jelas. Iya. Kita punya aib yang kita tutupi siang dan malam, yang orang-orang terdekat kita juga tidak tahu. Tapi Allah melihat aib ini dan Allah menutupinya. Allah menunggu kita bertobat. Jadi kalau dengan istighfar itu ditutupi. Astagfirullah. Tetapi dengan al-afu, kemaafan Allah, itu di-delete sampai tidak ada lagi jejak digitalnya lah begitu. Makanya doa di malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan dan maafkan saya. Nah, kalau orang dapat Lailatul Qadar seperti ini, itu semua jejak dosa seperti jejak kaki di padang pasir dihembus badai, angin besar hilang jejaknya. Atau seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya hilang. Jadi tidak ada lagi jejak, bahkan mungkin di memori kita juga oleh Allah diambil. Sehingga tidak akan terbongkar siapa kita kalau sudah mendapatkan al-afu ini. Nah, kalau kita sering istighfar, kita akan ketemu juga dengan file buruk kita itu. Tapi ada cover. Nah, yang saya ada pelajari begitu. Jadi tidak dilihat orang lain. Dosa-dosa kita tuh hanya dilihat, tapi kan malu kita lihat dosa sendiri juga ya. Makanya kita harus terus sekuat tenaga. Dan ini man shoma Ramadan, yang saum dan sholat di bulan Ramadan itu bisa dihapuskan semua dosa-dosa yang lalu. Ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau bagi Asi ini Ramadan tuh all out lah. Umur sekarang 58 ya. Dari percovidan sekarang ini sudah termasuk sasaran COVID. Tapi Allah yang menentukan segalanya. Silakan, terima kasih. Ya, sekarang kemudian dari Ibu Evita Marcondes. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Las Vegas. Waduh, Las Vegas ya. Vegas. Ya. Waktunya hampir sama dengan yang di California, tadi bukanya nanti insya Allah jam 7.26. Insya Allah, 3 jam lagi ya. Ya. Oke. Saya mau tanya gini, gimana caranya kita ngitung utang puasa pada zaman dahulu kala gitu. Kita udah nggak inget lagi berapa, tapi masih inget kalau ya kayaknya zaman dulu masih banyak utangnya bulan Ramadan, cuman
ya nggak ingat lagi gitu. Ya, selain kita minta ampun, kemudian kita pun sekuat tenaga menghitung-hitung ya sekemampuan. Allah kan tahu berapa jumlahnya. Kita minta ampun dan kita juga mencoba mencicilnya nanti bayar. Jadi kalau mau niat saum ya, niat saum membayar hutang kita yang dulu. Boleh itu. Jadi maksudnya nggak harus utang puasa tahun ini itu harus dibayar dulu atau gimana gitu? Ya, semua hutang harus dibayar kapanpun. Yang belum lunas tahun kemarin ya karena keterbatasan, cicil aja terus. Kan bisa niatnya hanya bedanya kalau mau niat bayar hutang itu ya tidak boleh mudah membatalkan seperti saum sunnah. Misalkan kalau saum sunnah kan kita disuguhin batal ya karena berniat memuliakan yang nyuguhin. Tapi kalau saum ini tidak ada alasan untuk memudahkan membatalkan puasa seperti sedang saum Ramadan saja. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali pertanyaan ini ya. Saya akan coba ya. Dan saya juga respect waktu Agim bersama kami juga ini. Ya nggak apa-apa, sok tambahin waktunya. Ini ada dari Pak Helmi, bagaimana kiat-kiat kita supaya menjadi ihsan? Ihsan itu antak budallah ka'annaka tara, orang yang beribadah seakan-akan dia merasa dilihat Allah, dan sekiranya dia tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ini seperti sekarang ini ya. Bagi orang yang sudah berderajat ihsan, dia tahu bahwa setiap perkataan itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dia melakukan sesuatu pasti disaksikan, tidak ada yang tersembunyi. Termasuk pikirannya diketahui Allah, hatinya diketahui Allah, dan semua masalah yang sedang dihadapinya juga pasti yakin ada dalam pengetahuan Allah, kekuasaan Allah. Jadi orang yang ihsan itu adalah orang yang betul-betul dengan Allah tuh hakul yakin. Sehingga dia tidak lagi jaim dalam hidupnya tuh. Tidak lagi sibuk ingin dipuji, dikagumi orang sehingga acting ya. Tidak ada lagi sibuk membangun casing sampai melupakan isi. Dia tidak berharap dari makhluk karena dia tahu makhluk itu adalah milik Allah yang tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, juga tidak membawa mudarat tanpa izinnya. Nih seperti sekarang musim wabah gini. Bagi yang sudah berderajat ihsan, dia tahu persis itu virus corona itu, COVID itu sedang bertasbih dan virus itu tidak akan menyentuh dirinya kecuali dengan izin Allah. Dia pasti physical distancing, dia jaga kebersihan, dia banyak berdoa. Tapi hatinya yakin yang ngatur semua ini Allah. Nanti juga berhenti dengan izin Allah. Wah, dia sempurna tidak? Oh, tentu saja dia sempurnakan ikhtiar. Karena dia tahu ikhtiar itu adalah ibadah. Jadi orang-orang misalkan dihina nih ya, orang yang ihsan, dia enggak down. Karena dia tahu penghinaan orang itu tidak merubah apa yang Allah tetapkan baginya. Kalau Allah mau ngangkat derajat, pasti akan terangkat. Itulah sebabnya dihina, dicaci, tenang aja. Puji, caci, dengan ember jatuh ya sama, hanya getaran udara. Tapi bagi yang belum yakin betul ke Allah, dipuji itu bikin semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Karena memang sandarannya itu adalah pujian. Kalau orang sudah ihsan itu, ikhlas melakukan apapun tuh ya, sayang karena tahu semuanya ini adalah ciptaan Allah, milik Allah dalam kekuasaan Allah. Tidak cemas tentang rezeki juga, karena dia tahu rezeki itu Allah yang membagikan. Tapi untuk memasuki derajat ini ya harus ada ilmunya dan ada mujahadahnya, perjuangan yang sungguh-sungguh, latihan. Kurang lebih itulah prolognya ya. Silahkan. Mudah-mudahan sudah jelas ya Pak Helmi ya. Berikutnya ini ada dari Pak Yunus Washington DC. Ini dari sebelah timur ini. Boleh diaktifkan. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf nih sambil persiapan buka. Waduh. Sate. Ya ini barbecue ini ya. Ya betul. Ini, mana lihat barbeque-nya kayak apa? Tadi gimana? Bisa dilihat nggak? Nih baru selesai sahur, udah langsung buka, enak nih. Ya nantilah kalau ke Washington DC barbecue, insyaallah. Ini pertanyaan aneh. Apakah sama pahalanya jika kita sholat qobla subuh atau taraweh di rumah, yang disyaratkan disarankan kan di masjid sholat subuh berjamaah dan qobla subuh jamaah yang pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Nah sekarang COVID-19 ini menghalangi kami untuk ke masjid. Terus jika kami lakukan di rumah, apakah pahalanya masih tetap sama? Syukran. Kita jangan. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan menurut AA sih kalau dalam situasi begini, kita sholat di rumah tuh pahalanya bisa lebih besar daripada kita memaksakan diri ke masjid. Coba ya, kita lihat. Kita kan suasana begini, kita niat ke masjid karena kita biasa ke masjid. Itu sudah jadi kebaikan. Walaupun tidak ke sana karena situasi, niat sudah sampai. Yang kedua, kita biasa sholat di masjid. Dan sekarang tidak ke masjid karena keadaan. Berarti kita mendapatkan pahala yang sama. Seperti yang biasa kita lakukan. Bagi orang yang ahli tahajud, suatu saat tidak tahajud karena udzur, dia tetap pahalanya tahajud. Bagi orang yang biasa ke masjid, suatu saat hujan besar, dia sholat di rumah, tetap pahalanya ke masjid. Karena akan diberikan oleh Allah pahala seperti yang biasa dia lakukan. Yang ketiga, kita mematuhi seruan para ulama. Itu juga jadi pahala karena ulama itu adalah orang-orang yang diamanahi ilmu, pewaris Nabi. Jadi kita mematuhi seruan ulama tuh mematuhi seruan pewaris Nabi, Masya Allah. Yang keempat, kita mematuhi seruan ulil amri, pemerintah yang memang menentukan bahwa saat ini bahaya seperti ini. Jadi pahala juga tuh. Yang kelima, kita sholat di rumah berpahala karena kita mengamalkan sunnah. Larilah kamu dari penyakit lepra seperti lari dari singa. Nah, kita menjauhi sekarang potensi penyebaran virus jadi kita tidak meninggalkan masjid, tetapi kita memindahkan ibadah kita dari masjid ke rumah. Kita tidak meninggalkan taraweh, karena situasi ini kita lari dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya, yaitu mengamalkan sunnah Nabi kalau ada wabah, sholat di rumah. Jadi makanya ibadah itu tidak boleh emosional, tidak boleh, saya tuh senangnya begini, saya pengen begini. Jangan, ibadah itu harus sesuai dengan ilmu. Jadi kita mengerti, makanya para ulama yang alia, tak dengar ilmunya mumpuni, tidak memaksakan diri untuk melakukan ke masjid ya, karena tahu ilmunya bahwa dalam situasi begini ada yang lebih disukai Allah, yaitu menjauhi semua jalan kemudaratan. Amin, insyaallah. Nah ini ada pertanyaan terakhir ini ya di chat, dan yang pertanyaannya nih, tadarusan virtual via Zoom bercampur laki-laki dan wanita, gimana hukumnya? Ini dari Pak Dadang. Ya tidak apa-apa, apalagi Zoom kan orangnya berjauhan ya. Seperti kita gini, baik secara penyebaran virus maupun secara fisik juga kita berjauhan. Bagus ya. Bagus. Ini, kalau bisa seorang yang hafiz, yang sudah bagus sekali, yang mungkin memandu kita, lalu di layarnya itu pakai ayat Quran. Jadi yang lain ikut membaca, baik pakai mushaf masing-masing ataupun di ayat Quran yang ada di depannya ini. Ya, pagi 1 juz, sore 1 juz gitu. Bagus, sambil diberikan informasi tentang pemahaman maknanya. Terima kasih ya. Iya. Oh ini ada yang tunjuk tangan lagi nih dari Utami. Ibu Utami, boleh dibuka ininya? Ya.
videonya. Oh, masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vegas, saya mau nanya tentang kalau kita mendapatkan, insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa itu termasuk Allah tuh mengampuni segala dosa-dosa kita juga, dosa-dosa besar maksudnya gitu. Oh, bukan hanya dosa besar Bu, semuanya itu Bu. Habis itu. Selesai itu dosa tuh dengan jejak-jejaknya. Itu mah udah paling berkah aja dan tidak ada Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Kejar itu sekuat tenaga. Kalau dapat itu mah semua dosa tuh di-delete total, di-reset. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah gitu ya. Kalau jazakillah buat sesama muslimah. Oh, okay, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya ini pertanyaan sudah habis. Oh, ada lagi nih. Satu lagi nih. Ini sepertinya terakhir ya. Nah, dari Ugas ya. Silakan dihidupkan videonya. Halo. Oke. Ya, sepertinya kita sampai di sini dulu ya, ya. Ya, alhamdulillah. Ini senang sekali bisa berkumpul dengan saya sudah siap, Pak. Oh, sudah. Siapa itu? Ada yang masuk satu lagi ya, nggak apa-apa, silakan. Salam. Ini manfaat nggak nih kita gini-ginian nih? Susah kalau saya harus ke Amerika dulu, nggak ada pesawatnya. Visa A 5 tahun ke Amerika. Ini rencana ke Amerika udah ditunda-tunda terus nih, A. Iya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ada yang ngatur. Bisa kita realisasikan lah. Sudah ditunggu-tunggu sama jamaah di Amerika Kanada nih si A. Sekarang pakai ini aja lebih gampang. Bisa lebih dekat, lebih privat. Saya hadir sekarang ke tiap rumah, benar? Betul. Nggak pakai dijaga pemeriksaan imigrasi, tidak pakai bawa tiket, nggak pakai kedinginan lagi. Musim dingin kan di sana apa? Iya. Semi sekarang. Iya. Oh, semi ya. Tapi sedang sedih sekali nih dengan Pak siapa? Pak Haji. Pak Haji Sastra. Iya. Aduh, itu sahabat sekali itu. Beliau beberapa hari sebelumnya ngirim foto. Ingat kita waktu di UN dulu, ingat nggak ya sama dia? Oh iya. Iya kan? Ya. Ya, beliau semoga jadi syuhada ya. Baik. Bagaimana? Baik. Ya, jadi apakah masih ada waktu lagi nih apa gimana? Kalau masih ada satu tadi yang sudah mau bertanya, Pak Bon. Ya, silakan. Ya. Tadi siapa yang mau bertanya, Mas Robi? Tadi dari apa ini? Dari Ugas ya, Ida. Ya, saya Pak siap. Silakan. Saya sudah di rumah ini sudah 1,5 bulan nih sekarang. Oh, oke. Ya Allah. Teknologi Masih ada pertanyaan lagi atau gimana ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Damang. Alhamdulillah, saya mohon. Saya Ugas dari San Bernardino, tepatnya di. Mangga silakan. Begini, Ustadz, di LA itu lockdown rencananya mau dibuka pertengahan 15 Mei. Mudah-mudahan kita bisa sholat Id bersama. Tapi seandainya kalau lockdown diperpanjang, apakah sholat Id di rumah dengan keluarga itu bisa dilaksanakan? Bisa, insya Allah. Bisa dilaksanakan. Sendiri juga bisa dilaksanakan. Dalilnya jelas.
Ada hamba sahaya yang nggak bisa sendiri, ada ibu-ibu yang nggak bisa keluar juga sendiri, ada yang uzur juga sendiri. Kalau bersama keluarga bisa ya. Kumpullah dengan keluarga seorang jadi khotib dan minimal 4 tuh. 1 khotibnya dan jamaah itu kan kalau sudah 4 makmumnya. Ya. Baik. Silakan. Apa berarti nggak ada minimum berapa orang yang hadir gitu ya? 4 ada ulama yang menyarankan 4. Jadi sebut jamaah itu 4. Khotibnya 1. Gimana yang baca Qurannya siapa nih? Siapa aja yang paling fasih, yang paling benar baca Qurannya. Bolehkah anak-anak jadi imam? Boleh. Dulu di zaman itu juga sahabat ada yang usia 7 tahun karena paling bagus bacaannya. Beliau yang mengimami. Bapak-bapak jangan maksa jadi imam ya. Kalau bacaannya belum bagus dan anak-anak sudah lebih bagus, lebih banyak hafalannya, biar anak yang jadi imam. Memang begitu, anak lelaki. Terima kasih AA. Ini juga insya Allah mungkin kita akhiri dulu atau kita tutup dulu sesi kali ini, sesi singkat ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di kajian online antar negara bersama Kanada, Switzerland dan UK hari Minggu nanti insya Allah. Harus diatur ngemodal ininya Zoom-nya yang 1000 ini 100 nih, operator saya nggak bisa masuk nih. Semua jaringan saya putus nih gara-gara nggak bisa masuk ya. Ya, ini kami modal yang lebih bagus ya. Kalau nggak pakai Zoom-nya A 3000 nih. Ya. Kita masuk nanti ya. Nanti pakai Zoom saya aja supaya bisa dari seluruh dunia bisa ikut lagi ya. Ini maaf cerita ini karena memang sebaiknya dimaksimalkan. Ya, terima kasih semuanya, semoga berkah dan semoga Ramadan ini membuat kita semakin bisa mengontrol, mengendalikan diri, dan kita lakukan semua ini benar-benar karena kita yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga tidak harapan dari makhluk dari semua amal kita kecuali Allah ridho kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.